Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para hadirin semua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat sehat dan sempat. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada kehariban Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban dalam kehidupan beragama. Sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah aku mencintai dirimu lebih daripada aku mencintai apapun kecuali diriku sendiri." Rasulullah pun berkata, "Ya Umar, imanmu belum sempurna sampai aku lebih engkau cintai bahkan dari dirimu sendiri." Umar lalu berkata, "Ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri." Sekarang telah sempurna imanmu, ya Umar. Ada 3 hal yang apabila kita melakukannya, maka kita akan merasakan manisnya iman. Pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kedua, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ketiga, tidak menyayangi kembali kepada maksiat dan tidak suka kepada dosanya. Seorang laki-laki pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Ya Rasulullah, aku mungkin tidak akan bisa beribadah seperti Umar, Abu Bakar, Ali, Utsman dan para sahabat. Tapi aku mencintai mereka dan mencintaimu ya Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Engkau akan bersama orang yang engkau cintai di akhirat kelak." Orang yang mengaku mencintai Rasul tapi tidak mau mengikuti sunnahnya, contohnya kehidupannya dan melaksanakan perintahnya, maka ia belum bisa dikatakan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah berkata, "Apabila kalian benar-benar mencintaiku, maka laksanakanlah amanah, jujurlah dalam berkata, dan berbuat baiklah kepada tetangga." Di antara cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sering menyebut namanya dan bersalawat kepadanya, serta mengetahui dan mempelajari sejarah perjalanannya, juga meneladani akhlaknya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, orang yang bakhil itu adalah orang yang disebutkan nama Rasulullah di sisinya, tapi ia enggan untuk bersolawat. Selain itu, ciri dan tanda mencintai Rasulullah adalah harus mempunyai keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Rasulullah, menggunakan Rasulullah SAW beserta mencintainya. Para pembawa sunnah, para dai, para ulama adalah sama dengan mencintai Rasulullah SAW, dan yang paling bahaya adalah membenci para pembawa sunnah, para dai, karena sama saja tidak mencintai Rasulullah SAW. Adapun yang terakhir dari cara mencintai Rasulullah adalah mencintai Rasulullah dengan kecintaan Islam, yakni maksudnya mencintai tanpa berlebih-lebihan dan tanpa meremehkan. Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizaum Allah melanjutkan, adapun tanda-tanda melecehkan Rasulullah adalah: yang pertama, tidak mengikutinya dan tidak mau mempelajari sunnah-sunnahnya, bahkan cenderung mempelajari pendapat-pendapat manusia lain tanpa hidayah. Yang kedua, tidak hormat hadis-hadis Nabi SAW, bahkan cenderung menentang dengannya dengan hawa nafsunya. Yang ketiga, berpaling dari mempelajari perjalanan Nabi.
dan lebih memilih mempelajari perjalanan-perjalanan orang lain yang tidak memiliki keistimewaan apapun. Padahal perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan yang paling suci dan paling mulia. Yang keempat, membela mati-matian bid'ah. Yang kelima, mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan tanda melebih-lebihkan dalam mencintai Rasulullah SAW adalah bid'ah. Niatnya baik, perbuatannya baik, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ditolak. Pernah suatu ketika seorang sahabat menyembelih kurbannya dengan sholat Idul Adha dilaksanakan dengan berkata, "Demi Allah, aku tidak melakukan ini kecuali hanya karena aku mencintai Rasulullah SAW." Maka Rasulullah pun berkata, "Ya sahabat, hewan sembelihanmu bukanlah kurban, tetapi hanyalah sedekah biasa." Maka kita katakan padanya, cintamu kepada Rasulullah SAW memang baik, dan tetapi harus sesuai dengan sunnah dan syariat Nabi SAW. Rasulullah pernah berkata, "Jangan kalian mencintaiku berlebih-lebihan seperti kaum Nasrani mencintai Isa putra Maryam. Tapi ucapkanlah aku ini hamba Allah dan Rasulullah." Maksud beliau adalah dengan menyebutnya sebagai hamba Allah adalah bermaksud tidak melebih-lebihkan, sedangkan dengan menyebut Rasulullah adalah tidak melecehkan pula. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama, yang melecehkan; yang kedua, golongan yang berlebih-lebihan; dan yang ketiga, yang pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula melecehkan. Dengan tema cinta Rasulullah SAW, semoga yang sedikit ini dapat bernilai dan berguna bagi saudara atau saudariku seiman dan seagama. Sekian dalam menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan cara yang baik dan benar. Seperti apa yang disabdakan, sampaikanlah, meskipun hanya 1 ayat, dan mohon doanya. Semoga saya bisa menjadi pengikut Rasulullah SAW yang memiliki cinta sejati kepadanya hingga akhir masa kini. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf bila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 macam orang di dunia, mereka yang suka petek dan mereka yang tidak suka petek. Dan mereka-mereka yang tidak suka petek ini jika ditanya, "Kapan terakhir kali kamu makan petek?" Biasanya jawabannya mirip denganku. Dulu terakhir kali aku makan petek itu waktu aku masih kecil. Cobain. Dikasih oleh tante-tanteku yang iseng. Cobain. Aku masih bocah kan, ya nurut-nurut aja. Begitu ku gigit, rasanya aneh, pahit, dan yang pasti bau banget. Bau ya? Enak tahu. Enak banget. Sejak hari itu, setiap aku ditanya orang, "Kamu suka pete nggak?" Jawabku selalu, "Enggak." Kalau lagi ada di meja makan, aku jauh-jauhin. Kalau lagi makan di luar, aku nggak pernah pesen. Dan kalau ketemu di dalam nasi kotak, pasti aku pinggir-pinggirin. Sampai suatu hari, kakakku menikah dengan seorang gadis yang ternyata fanatik pete. Sejak mereka menikah, hampir setiap hari masakan di rumah adalah pete, 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 dan pete. Hari itu, kakakku bersikeras suruh aku coba pete yang dibuat oleh istrinya. Iya. Ya, kalau mau jujur, pete yang ini memang gemuk-gemuk, mengkilat, kelihatan segar, dan entah kenapa wanginya mengundang. Ketika akhirnya aku coba, ternyata kali ini aku suka. Rasanya bukan lagi pahit, tapi gurih. Kriuknya bukan lagi aneh, tapi renyah. Dan aromanya bukan lagi bau, tapi harum.
Aku jadi sadar, seumur hidupku, aku pikir aku gak suka pete. Hanya karena satu gigitan hari itu, jauh di masa lalu. Ternyata banyak hal yang kita gak suka, hanya karena kita gak pernah lagi mau coba. Produk buatan Indonesia, sayangnya seringkali seperti pete. Ini buatan Indonesia. Emang bagus? Bagus banget. Masa sih? Padahal hari ini keadaannya sangat jauh berbeda. Kini banyak sekali produk buatan Indonesia yang memang benar-benar bagus. Bahan bakunya sudah yang terbaik, proses produksinya berstandar tinggi, dan macam dan jenisnya juga sudah banyak banget. Memilih jadi mudah karena pilihannya antara bagus dan bagus banget, antara gemes dan gemes abis. Mereka juga banyak menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal, sehingga dampak ekonominya langsung dirasakan bangsa kita. Jadi, mungkin pesan dariku, yuk kita berikan kesempatan untuk produk buatan Indonesia ketika ingin berbelanja. Sebut saja ajakanku, filosofi pete. Yang kita tidak suka dahulu kala, mungkin saja kini malah bikin jatuh cinta.